Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Semoga kalian semua sehat dan tentunya terus tetap semangat ya belajarnya. Pada hari ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri yang merupakan lanjutan dari persamaan sebelumnya, dari persamaan sinus, kosinus maupun persamaan tangen. Persamaan trigonometri yang akan kita pelajari yaitu persamaan trigonometri yang berbentuk persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Yang menjadi kompetensi dasar untuk pengetahuannya yaitu menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Sementara untuk keterampilannya yaitu kalian dapat memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Sementara yang menjadi indikator pembelajaran pada hari ini yaitu kalian dapat menentukan akar-akar persamaan trigonometri dan dapat menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini, siswa dapat memahami bentuk persamaan trigonometri dan dapat menentukan himpunan penyelesaian atau akar-akar persamaan trigonometri, serta dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri melalui pembelajaran mandiri dengan cara menggali informasi dari bahan ajar dan video pembelajaran yang diberikan dengan rasa gembira, jujur, aktif, kreatif, serta dapat bertanggung jawab. Sebelum kita memasuki tentang persamaan trigonometri yang berbentuk persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, ada baiknya kita mengingat kembali tentang bentuk persamaan kuadrat, di mana kita dapat memperoleh akar-akarnya dengan cara memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, serta dengan menggunakan rumus ABC. Akar-akar tersebutlah yang akan bisa kita gunakan sebagai himpunan dari persamaan trigonometri yang berbentuk persamaan kuadrat. Persamaan trigonometri yang dihadapi terkadang berbentuk persamaan kuadrat maupun persamaan yang berkaitan dengan polinomial. Hal ini mengharuskan kita untuk mengubah ke bentuk persamaan kuadrat dan mencari penyelesaiannya. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan kalian simak contoh soal yang diberikan berikut ini. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian 5 cos kuadrat theta ditambah 3 cos theta dikurang 2 sama dengan 0, di mana tetanya lebih kecil atau sama dengan 360 derajat dan tetanya lebih besar atau sama dengan 0 derajat. Oke, langkah pertama kita akan menuliskan bentuk dari persamaan trigonometrinya yaitu 5 cos kuadrat theta ditambah 3 cos theta dikurang 2 sama dengan 0. Kita dapat membayangkan untuk bentuk persamaan kuadrat. Kita misalkan saja tetanya ini adalah x kuadrat, maka dapat kita tuliskan menjadi 5x kuadrat ditambah 3x dikurang 2 sama dengan 0. Kita dapat mengingat kembali untuk bentuk pemfaktoran seperti ini. Kalian telah mempelajarinya saat masih duduk di kelas SMP ataupun masih duduk di kelas 10. Sehingga di sini dapat kita faktorkan 5x pangkat 2 tambah 3x kurang 2, yaitu di sini 5x, di sini x. Kalau perkalian 2, berarti salah satunya di mana 1, di mana 2. Kita akan letakkan. Oke, berarti di sini 2. Di sini 1 kita letakkan, kemudian tandanya yang sesuai. Di sini plus 3x untuk penjumlahan, untuk perkaliannya min 2. Sehingga kita dapat letakkan di sini negatif, di sini positif. Boleh kita cek 5x dikali x, 5x pangkat 2. Ini min 2x, di sini 5x. 5x kurang 2x berarti 3x, min 2 dikali 1 min 2. Kita telah dapatkan bentuk faktornya yaitu 5x kurang 2 dan x tambah 1. Maka inilah faktor dari untuk persamaan trigonometrinya, di mana setiap x kita ganti dengan cos theta. Sehingga faktornya yaitu 5 cos theta dikurang 2
dan cos theta ditambah 1 sama dengan 0. Selanjutnya di sini akan kita selesaikan menjadi bentuknya 5 cos theta dikurang 2 sama dengan 0. 5 cos theta sama dengan 2. Cos theta sama dengan 2/5. 2/5 di sini bukan sudut istimewa, sehingga kita akan menggunakan bantuan kalkulator untuk menentukan sudutnya. Sehingga kita buat di sini untuk 2/5-nya. 2/5 itu kalau kita bagi 2 bagi 5, di situ hasilnya adalah 0,4. 0,4 sehingga kita akan cari inverse dari 0,4. Sehingga dapat kita cari pada kalkulator, yaitu shift cos, berarti cos inverse dari 0,4 yaitu 66,42. Kita ambil satu angka saja, yaitu 66,4. Maka di sini dapat dituliskan berarti cos theta sama juga dengan cos 66,4. Kita selesaikan menggunakan rumus persamaan kosinus, berarti theta sama dengan 66,4 ditambah K dikali 360. Saat K-nya 0, maka tetanya sama dengan 66,4 derajat. Kalau K-nya 1, 2, maka akan berlebih dari batasnya. Cukup 1 ini. Kemudian kita ketahui kalau rumus cos kan ada 2, maka rumus yang satunya lagi yang bisa kita gunakan, yaitu cos theta sama dengan cos 66,4. Rumus yang keduanya yaitu theta sama dengan min theta, berarti min 66,4 ditambah K dikali 360. Kalau K-nya 0 pasti tidak akan memenuhi. Kita substitusikan untuk K-nya 1. Maka tetanya akan sama dengan, berarti 1 dikali 360 dikurang 66,4. Maka yang kita dapatkan adalah 293,6. Oke. Berarti di sini ada 2 yang memenuhi. Selanjutnya di sini kita punya rumus faktor yang satu lagi, yaitu cos theta ditambah 1 sama dengan 0, berarti cos theta sama dengan min 1. Kemudian cos theta sama dengan cos berapa yang nilainya itu min 1. Min 1 di situ adalah cos dari 180 derajat. Maka tetanya sama dengan 180 ditambah K dikali 360 derajat. Saat K-nya 0, maka tetanya adalah 180 derajat. Memenuhi ya? Oke. 1 dan min 1 tidak memenuhi. Kemudian kita punya rumus satu lagi, di mana cos theta sama dengan cos 180 derajat. Berarti tetanya min ya. Berarti min 180 ditambah K dikali 360 derajat. Saat K-nya 0 tidak memenuhi, berarti 1, maka tetanya 180 derajat. Sama ya dengan yang di atas. Jadi yang merupakan himpunan penyelesaiannya yang memenuhi keduanya. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu kita urutkan dari yang terkecil, 66,4 derajat, 180 derajat, dan 293,6 derajat. Untuk contoh soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian
2 tan kuadrat theta dikurang sekan theta ditambah 1 sama dengan 0 untuk X-nya lebih kecil atau sama dengan 2pi dan X-nya lebih besar atau sama dengan 0. Oke, langkah yang pertama kita akan tuliskan dulu bentuk persamaan trigonometrinya, yaitu berbentuk 2 tan kuadrat theta dikurang sekan theta ditambah 1 sama dengan 0. Jika kita perhatikan di sini ada tan kuadrat theta, di sini ada sekan theta. Bentuknya tidak sama variabelnya, maka kita akan menyamakannya, yaitu dengan mengubah rumus apa yang bisa kita ketahui dari hubungannya tan kuadrat dengan sekan. Kita mengingat kembali bahwa kita mempunyai rumus untuk rumus trigonometri di mana tan kuadrat theta itu sama juga dengan sekan kuadrat theta dikurang 1. Jadi nanti ini bisa kita substitusikan. Sehingga untuk tan kuadrat theta kita ganti dengan sekan kuadrat theta dikurang 1. Sehingga dapat kita tuliskan 2 sekan kuadrat theta dikurang 1 dikurang sekan theta ditambah 1 sama dengan 0. Kita kalikan 2 kali sekan kuadrat, 2 sekan kuadrat, 2 dikali min 1, min sekan theta ditambah 1 sama dengan 0, atau dapat juga kita sederhanakan 2 sekan kuadrat theta dikurang sekan theta min 2 tambah 1 min 1 sama dengan 0. Nah, di sini sudah berbentuk persamaan kuadratnya. Selanjutnya kita akan faktorkan sehingga menjadi di sini 2 sekan theta, di sini sekan theta, karena di sini 1 berarti pastilah di sini 1, tinggal tandanya saja. Di sini hasilnya negatif, berarti yang 2 kita letak negatif yang di sini ya. Bisa kita cross check, 2 sekan theta dikali sekan theta, 2 sekan kuadrat theta. Kemudian 1 kali sekan, 2 sekan kali min 1 min 2, min 2 tambah 1 min 1 pas 1 dikali min 1 min 1. Oke, selanjutnya bisa kita sederhanakan. Di sini dapat kita tuliskan bahwa yang pertama 2 sekan theta ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian 2 sekan theta sama dengan min 1. Sekan theta itu sama juga dengan min setengah. Kita mengingat kembali sekan itu kebalikan dari cos, berarti min setengah. Jadi dengan kata lain kalau kebalikannya berarti cos theta sama dengan min 2. Apakah ada nilai cos theta yang sama dengan min 2? Ya, tidak ada. Berarti dapat kita katakan di sini cos theta sama dengan min 2 di sini tidak memenuhi. Selanjutnya kita punya bentuk yang satu lagi, yaitu di mana sekan theta kurang 1 sama dengan 0. Maka dapat kita tuliskan di sini sekan theta dikurang 1 sama dengan 0, berarti sekan theta sama dengan 1 sekan kebalikan dari 1 per cos theta sama dengan 1, maka dengan kata lain cos theta-nya sama dengan 1. Dapat kita tuliskan dengan cos theta sama dengan cos 0 derajat ya. Oke. Selanjutnya di sini bisa kita substitusikan theta sama dengan 0 ditambah k dikali 2pi, sehingga saat k-nya 0 maka theta-nya adalah 0 derajat. Di sini memenuhi ya, jika dalam 0 ya berarti 0 memenuhi. Kemudian kalau kita gantikan k-nya 1, maka theta-nya sama dengan 1 kali 2pi berarti 2pi.
2pi memenuhi? Ya, memenuhi. Kemudian kita mengingat kembali bahwa untuk rumus cos kan ada 2. Rumus yang salah satunya kita bisa mulai dari sini. Itu cos theta sama dengan cos 0 derajat. Rumus yang kedua adalah min alfa. Min alfa berarti min 0. Berarti kan sama juga, di sini kita tulis 0 tambah K dikali 2pi. Jika kita perhatikan, ini bentuknya sama. Jadi tidak perlu kita cari lagi. Sehingga di sini dapat kita tuliskan yang menjadi himpunan penyelesaiannya adalah yaitu ada 0 dan 2pi. Demikianlah penjelasan materi pada hari ini tentang persamaan trigonometri yang berbentuk persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.